Benar Tuhan, ini sungguh kerinduan hati setiap kami bahwa hidup kami akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Maka bekerjalah, berkaryalah di tengah-tengah kami pada sore ini Tuhan. Di tengah-tengah anak-anak muda yang hadir di sini, kami meluaskan Roh Kudus bekerja dengan nyata leluasa di tengah-tengah kami untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami, untuk mengarahkan kami kepada kehendak Tuhan, bahkan untuk mengutus kami. Kiranya Roh Kudus bekerja dengan nyata sehingga pada sore ini, oleh karena pertolongan Roh Kudus saja, hamba-Mu ini dimampukan menyampaikan perkara-perkara yang sumbernya asalnya daripada pewahyuan Roh Kudus saja. Dan setiap kami yang hadir di sini, terima firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tangan hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Kami siap tidak hanya semata-mata mendengar saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk semuanya. Sungguh senang bisa ada di sini sekali lagi di tempat yang baru ini, di rooftop ini, untuk berbagi sesuatu dari firman Tuhan. Sore ini topiknya ngeri-ngeri sedap. Oke, saya dikasih topik judulnya Healing Trauma. Kesembuhan dari trauma. Trauma itu apa sih? Saya akan mulai dengan satu cerita. Ini adalah cerita tentang satu anak umur 9 tahun bernama Quaden Bales. Quaden Bales ini kalau kalian lihat fotonya, kalian tahu ada sesuatu yang agak unik dengan Quaden ini. Uniknya itu apa sih? Quaden ini kalau dilihat fotonya, dia lahir dengan suatu kelainan. Dia adalah anak cebol. Ya. Dari kecil Quaden terbiasa dilihatin orang, disindir orang, diketawain orang. Dia menjadi korban bully di sekolahnya, sudah jelas. Pada tahun 2020, 3 tahun lalu menjelang pandemi, Quaden ini minta sama mamanya sambil nangis, minta pisau dari mamanya karena saya mau bunuh diri. Saya tidak tahan lagi, setiap hari ke sekolah pasti menjadi bahan olok-olok dari teman. Kebetulan mamanya lagi pegang handphone, jadi dia rekam Quaden lagi nangis minta pisau. Lalu mamanya kemudian posting di Facebook. Dan cerita Quaden ini tersebar kemana-mana. Karena bully yang dihadapi oleh Quaden ini, maka dia itu tidak mau ke sekolah. Tiap kali disuruh pergi ke sekolah, dia langsung kayak orang mau sakit. Tiap kali dibilang bicara soal sekolah, dia langsung jadi murung, dia nangis, dan akhirnya ya udah, dia bilang saya nggak mau pergi sekolah lagi. Nah itu contoh seseorang yang mengalami trauma karena bullying. Trauma itu sebenarnya ada 2 macam sih. Ada trauma fisik, umpama kalau kalian jatuh, debuk gitu, kemudian tangan itu menjadi biru-biru gitu ya. Itu namanya trauma fisik. Tapi ketika orang bicara trauma, biasanya orang mengarahnya kepada trauma secara psikologis atau secara kejiwaan. Yaitu suatu reaksi negatif, kondisi negatif yang timbul karena adanya suatu peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang. Itu yang namanya trauma. Jadi kondisi ini bisa dibagi menjadi 2. Satu, ada trauma yang sifatnya itu akut. Yaitu trauma yang terjadi cuma 1 kali saja. Contoh, kalau orang lihat kecelakaan lalu lintas, kemudian ternyata banyak sekali yang luka berdarah-darah, orang bisa alami trauma. Atau barangkali umpama melihat atau mengalami suatu kekerasan. Melihat orang dipukul atau mengalami dipukul, 1 kali cukup, dia bisa alami trauma. Atau contoh alami yang namanya bencana alam, orang jadi trauma. Atau mengalami kehilangan orang tua contohnya, atau keluarga dikasihi, itu orang jadi trauma. Kadang-kadang trauma terjadi karena hal yang sifatnya itu niat baik. Contoh, saya datang ke sini bersama dengan anak saya Nathan. Nathan itu waktu dia di SMP itu ikut acara sekolah. Pada malam itu peserta semua disuruh tutup mata dan bayangkan. Coba bayangkan, kalian pulang ke rumah. Tahu-tahu papa mama sudah tidak ada.
apa yang terjadi? Nah demikianlah ditakut-takuti gitu, pulang-pulang Nathan itu kita bilang alami trauma. Kenapa? Karena pulang pertama dia tanya, mana papa, mana mama, mana papa, mana mama. Dan selama berhari-hari berikut, kalau umpama saya mau naik pesawat, Nathan selalu tanya, pesawatnya apa? Aman gak pesawatnya? Oke gak pesawatnya? Bagaimana rekornya selama ini? Itu orang alami peristiwa traumatis. Ya, karena satu kali saja takuti. Ya. Nah, tapi ada lagi namanya trauma yang kronis, yang terjadi berkali-kali dalam waktu yang lama. Contoh apa? Bully, mengalami bullying, pelecehan, kekerasan dalam rumah tangga. Umpama ada orang tua yang barangkali sering memukul atau sering memaki-maki. Itu mengalami hal demikian. Atau kadang-kadang trauma kronis ini terjadi bolak-balik. Umpama contoh ada satu orang kuliah terus dia mesti ujian skripsi. Waktu ujian dia tanya satu pertanyaan. Ketika dia jawabnya gini, maaf Pak, dia kaget, oke? Semenjak hari itu, dia tiap kali maju ke depan, dia WL di gereja, tiap kali maju ke depan, disuruh ngomong keluarnya seperti itu. Jadi dia mengalami trauma sekali. Tiap kali suruh maju ke depan, jadi WL, dia bilang gak mau. Kenapa? Nanti aku kayak gitu lagi. Nah itu contoh orang yang mengalami suatu trauma yang kemudian berulang-ulang. Ya. Nah jadi trauma itu bisa macam-macam. Karena terjadi peristiwa yang tidak nyaman, tidak enak. Terus kita bereaksi secara negatif mengalami namanya peristiwa yang traumatis. Jadi semua orang bisa mengalaminya. Ciri khas orang trauma itu apa sih? Ketakutan. Takut akan berbagai hal dalam hidup ini. Takut kehilangan lah, atau takut alami traumanya lagi. Trauma terulang istilahnya orang. Nah jadi itu ketakutan. Ciri khas orang alami trauma. Ciri yang lain adalah biasanya ada kesedihan yang besar sekali. Dan ada kemarahan yang terpendam. Sehingga orang yang punya trauma itu menunjukkan biasanya ciri khasnya itu dari pembawaannya itu tidak ada sukacita. Dia menjadi orang yang cenderung murung, kemana-mana biasanya ketakutan. Beberapa mereka lakukan namanya self-harm, yaitu ngiris-ngiris tangan sendiri. Saya handle satu case seperti demikian, anak muda umur 17 tahun yang sudah lakukan hal demikian. Nah itu seringkali reaksi yang ditunjukkan diam-diam, dan kemudian susah konsentrasi, depresi lah, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya seorang mengatasi trauma dalam hidupnya? Kalau kalian punya teman yang punya trauma berat, maka trauma berat artinya sampai mengganggu hidupnya, mengganggu sekolahnya, atau mengganggu kuliahnya, maka anjurannya adalah supaya dibawa ke seorang konselor atau seorang psikolog yang bisa membantu. Kenapa demikian? Karena ada hal tertentu dalam hidup kita yang kita nggak sanggup beresin. Kita perlu orang lain. Dan it's okay loh, gak apa-apa untuk kita datang ke orang dan berkata, saya punya masalah begini loh. Saya pernah alami peristiwa yang traumatis dalam hidup saya. Bisakah Anda menolong saya? Okay. Jadi kita seringkali perlu pertolongan orang lain. Jangan pernah malu untuk minta tolong kalau kalian menghadapi berbagai situasi termasuk peristiwa traumatis dalam hidup kalian. It's okay, gak apa-apa. Saya saja alami trauma. Saya alami trauma pada umur 4 tahun atau 5 tahun. Saya lupa, saya masih kecil sekali. Yang jelas, gara-gara peristiwa tersebut, saya mesti dibawa ke dokter. Dan dokter kemudian mesti merawat saya. Gara-gara peristiwa oleh tetangga tersebut. Saya alami sesuatu yang orang bilang pelecehan seksual. Nah jadi orang punya dalam hidup ini alami trauma itu hal yang biasa. Nah tapi dalam semua kasus apapun juga, kepada siapapun kita minta tolong, kita mesti andalkan pertolongan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu sumber kesembuhan. Dia tahu semua peristiwa dalam hidup kita. Dia mampu menyembuhkan kita. Nah, karena itu kita andalkan Roh Kudus. Dia bisa bekerja dengan heboh, dengan dahsyat, kelihatan semua orang. Tapi Roh Kudus juga bekerja diam-diam. Kadang-kadang tidak kelihatan. Nah, berdasarkan pimpinan Roh Kudus, mari kita baca Filipi pasal 3, ayat 13 sampai 14. Ini tuntunan bagi kita yang kadang-kadang alami flashback, trauma atau apapun juga bentuknya. Rasul Paulus menulis demikian, saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini ada 3 hal yang harus kita perbuat untuk menang terhadap berbagai peristiwa traumatis dalam hidup kita. Yang pertama adalah orang mesti melupakan yang sudah lalu. Saya ulang ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Semua kita yang hadir di sini adalah produk masa lalu. Kita ini jadi seperti sekarang karena dipengaruhi oleh masa lalu kita. Masa lalu punya peran besar sekali dalam hidup kita. Nah, tapi masa lalu adalah masa lalu. Tempatnya itu di masa lalu yang sudah lewat. Tapi problem banyak orang, terutama orang alami trauma adalah trauma itu dibawa terus sampai bertahun-tahun kemudian. Kalau kalian lihat ada orang, jalannya begini. Kesimpulannya apa? Orang ini di masa lalu, perhatikan ya, masa lalu itu bisa tadi pagi. Itu masa lalu. Masa lalu itu bisa setahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Orang ini di masa lalu entah kapan mengalami suatu luka di kakinya. Itu kita bisa menyimpulkan dan mengatakan ini karena pengaruh masa lalu. Nah, beberapa orang itu timpang bukan di badannya, tapi timpang dalam jiwanya. Dia jadi orang yang sinis, jadi orang yang cembetut, jadi orang pemarah, susah didekatin, susah percaya sama Tuhan. Karena peristiwa traumanya itu. Nah, masa lalu itu mesti ditaruh di masa lalu. Kenapa? Sebab banyak orang terperangkap di masa lalu. Dan hidup di masa lalu, kalau ngomong bicaranya masa lalu, masa lalu, masa lalu. Saya kasih contoh Noble Dos. Noble Dos ini adalah anggota dari tim sepak bola Amerika Serikat dari Texas yang termasuk kelompok yang dianggap legendaris. Ya. Saya tunjukkan slide-nya ya. Orang ini termasuk dalam satu kelompok orang yang muncul di cover majalah Life. Okay. Dos ini suatu kali itu menangkap satu bola yang mestinya udah nggak bisa ditangkap. Tapi dia melompat ke belakang dan tangkap bolanya. Itu disebut dengan nama the impossible catch. Suatu tangkapan yang mestinya udah nggak bisa, itu bola pasti lewat. Nggak tahu gimana caranya Dos melompat dan kemudian tangkap. Jadi Noble Dos sekarang terkenal di mana-mana. Dan kemudian dia kalau kita bilang dia hidupnya itu oke, rumah tangganya itu oke. Dia jadi tentara waktu Perang Dunia Kedua dan kemudian masuk majalah cover dan pernah memenangkan Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Semua oke, semua oke. Kecuali satu kali saja. Noble Dos itu pernah pegang bola, antara dia sama gawang tidak ada pemain lawan. Okay. Itu sudah pasti gol. Kalau dia maju dan gol, timnya menang. Tapi Dos itu ketika lari, rupanya saking buru-burunya, bolanya lepas. Gara-gara bola lepas itu, timnya nggak menang. Nah, ada 2 peristiwa. Satu, the impossible catch. Nangkap bola yang mestinya nggak pernah orang bisa tangkap. Hebat sekali. Satu kali lagi dia lepasin bola. Mana yang diingat oleh Dos? Yang dia berhasil tangkap atau dia gagal tangkap? Yang dia ingat adalah dia gagal tangkap bola. Bahkan sampai 50 tahun kemudian. Setiap kali timnya tersebut, tim sepak bola Texas tersebut, kalau ada pelatih baru, Noble Dos akan datang ke pelatih itu dan bilang begini. Slide berikut ya. Dia selalu akan bilang, my name is Noble Dos. I am the one who lost the ball 50 years ago. Bayangin ya, yang dia ingat cuma saya satu kali lepas bola. Habis ngomong gitu,
di depan pelatih dan pemain, Noble akan nangis seperti anak kecil. Bagi dia, kejadian 50 tahun lalu itu mengejar dia setiap hari. Sehingga ketemu sama siapapun juga, dia akan ngomong, sayalah Noble yang dulu pernah kehilangan bola. Dia nggak pernah bilang, saya Noble yang dulu impossible catch. Dia nggak ingat sama sekali. Yang dia ingat cuma satu saja, saya pernah gagal. Orang kalau pengen hidupnya bahagia, lepas dari trauma, lakukan satu hal ini, lupakan yang sudah lalu. Cuma apa artinya melupakan? Lupa itu apa sih? Yang dimaksud dengan lupa itu. Lupa itu bukan berarti memorimu hilang, enggak ingat sama sekali, tiba-tiba blank gitu loh. Bukan. Lupa itu artinya bisa ingat suatu peristiwa traumatis tanpa, contoh, kalau cerita langsung langsung tangannya basah, keringetan, langsung kayak mau pingsan. Itu berarti dia belum lupa. Lupa adalah bisa ingat peristiwanya tanpa mengalami lagi peristiwa negatif. Contohnya umpama, barusan tadi saya cerita bahwa saya umur 4,5 tahun, 5 tahun, saya alami pelecehan seksual yang bikin saya sampai dirawat ke dokter. Cukup parah. Tapi saya cerita ini tanpa saya mengalami contoh flashback lah, ketakutan lah. Enggak sama sekali, datar. Nah itu yang namanya, istilah kitab itu lupa. Jadi aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lupa itu saudara sekalian, kata lainnya adalah sembuh. Saya sudah sembuh daripada peristiwa tersebut. Orang bisa lupakan hal demikian. Maka Paulus, kalau kita perhatikan, berkata, aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Tapi di ayat yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, di pasal yang sama, cuma mundur kira-kira 10 ayat, dia bicara masa lalunya. Jadi lupa itu bukan berarti memorimu hilang. Jadi Noble ini sebenarnya bisa ingat peristiwanya, ceritakan peristiwanya tanpa perlu nangis-nangis. Itu yang dimaksud dengan aku melupakan apa yang sudah di belakangku. Nah, jadi apa yang harus dilupakan? Beberapa hal. Umpama, lupakan trauma dan luka yang sudah terjadi di masa yang sudah lalu. Sakit hati, luka, itu semua dilupakan. Contoh, siapa tahu di sini ada yang pernah dibully di sekolah. Lupakan yang sudah lalu kalau kalian jadi terluka. Siapa tahu di sini ada yang pernah dihina. Siapa tahu di sini ada yang pernah umpama kalian pernah mengalami ditipu oleh seseorang. Dan itu menjadi peristiwa yang diingat terus. Itu semua mesti dilupakan. Ada yang orang menyerang kalian secara fisik. Itu juga bisa terjadi dan itu menjadi peristiwa traumatis dalam hidup kalian. Jadi mari kita lupakan apa yang sudah lalu karena namanya manusia. Sekali lagi cenderung ingatnya yang sudah lewat tapi yang negatif. Contoh ya, ini ada reuni SMA di Thailand. Dalam reuni tersebut, salah satu pesertanya namanya Thanapat Anakesri. Dia datangin satu orang temennya dan dia bilang gini, waktu kita di SMA, kamu suka hina-hina saya. Sekarang minta maaf. Lah temennya yang diajak ngomong itu bingung. Kenapa? Dia bilang, aduh itu kan waktu SMA 16 tahun, aku mana ingat. Enggak, minta maaf. Temannya bilang, minta maaf apa, saya lupa. Akhirnya orang ini, si Tanapat ini, keluarin pistol, minta maaf. Temannya bilang, minta maaf Pak, saya lupa, udah gak ingat sama sekali. Dor, ditembak mati. Bisa bayangin gak? Mau selama 50 tahun, orang ini nih, katanya tiap kali mabok, ngomongnya selalu sama. Itu orang kurang ajar, dulu waktu kita SMA, dia suka sekali hina-hina saya. Selama 50 tahun, dia ingat-ingat terus peristiwa yang bagi orang lain, udah lupa. Jadi ini contoh orang yang kasihan sekali. Terpenjara di masa lalu. Lupakan yang sudah lalu, saudara-saudara sekalian. Lupakan apa lagi? Kesalahan dan kegagalan dari masa lalu. Semua orang bikin salah, semua orang pernah gagal. Ya. Nah, masalahnya saudara sekalian adalah begini teman-teman sekalian. Bagaimana cara orang melupakan? Salah satu cara yang paling utama adalah mengampuni.
Mengampuni itu menjadi kunci untuk kita bisa melupakan yang sudah lalu. Nah, mengampuni itu apa sih? Mengampuni adalah berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan masa lalu. Saya tidak usah lagi berantem dengan masa lalu saya. Saya melupakan kegagalan saya, kesalahan saya. Orang mesti menyadari bahwa ketika kita berantem sama masa lalu, nggak mungkin menang. Nggak mungkin menang. Mana mungkin menang? Masa lalu sudah terjadi, nggak bisa diubah. Ketika anak saya meninggal, waktu dia masih kecil sekali, umurnya baru 14 bulan, saya selama 7 tahun berkelahi dengan masa lalu. Saya berkelahi dengan masa lalu dengan wujud begini. Tiap kali ingat anak saya nangis, saya kemudian akan susah sekali. Dan itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sampai suatu hari ketika saya masuk kelas di Singapura dalam pelajaran loss and grief, saya kemudian maju ke depan buat dikonseling. Di situ saya berdamai dengan diri saya. Saya ngomong depan kelas karena saya dikonseling depan kelas. Saya angkat tangan depan teman-teman saya, dia bilang gini, oke, kalian semua jadi saksi ya, bahwa hari ini saya, Sukirno Taryadi, mengampuni diri saya berdamai dengan diri saya. I am no longer angry with myself. Saya berhenti marah dengan diri saya. Jadi orang mesti belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ganti ceritamu. Ganti ceritamu. Kamu bukan lagi korban yang tak berdaya, tapi pemenang. Ganti fokusmu dari masa lalu ke masa depan. Itu poin yang kedua dari Paulus. Yaitu poin yang kedua adalah orang tidak hanya melupakan yang sudah di belakang, tapi mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Perubahan fokus ini penting, karena kalau orang terus lihat ke belakang, bisa nggak bayangkan ada orang lomba lari, tapi larinya begini. Mana bisa, itu akan jatuh, kita tahu semua. Orang naik motor, ya, ketika naik motor kepalanya begini. Nggak bisa lah, ya nggak nyampe itu orang, ya. Jadi orang mesti lupakan apa yang sudah di belakang, tapi mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya tersebut. Di depan ada apa? Apa yang mesti dilihat di depan sana? Di depan ada, kata Paulus, ada namanya tujuan, ya. Ada namanya tujuan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan. Tujuan itu penting. Sekarang saya mau tanya ya, yang hadir di sini nih, oke? Coba tanya, tujuan kalian kebaktian ini apa? Di kota Milan, itu ada gereja Katolik, pasturnya senang banget, karena tiap sore ada sepasang pria wanita, tiap sore pasti datang. Lalu kemudian duduk 1 jam di situ. Duduk diam habis 1 jam, keluar lagi. Kata pastor, luar biasa ini orang. Selama 1 bulan tiap sore. Cek ternyata orang Amerika Latin. Orang Brasil. Wah luar biasa ya. Begitu hebat imannya. Sekalipun lagi jalan-jalan tiap sore pasti nongol di gereja. Dan di situ berdoa. Tapi kemudian tukang sapu, cleaning service suatu hari. Lagi sapu-sapu. Lalu kemudian lihat ada kabel. Kok dulu nggak ada. Ternyata kabel charger itu 2 orang datang bukan buat berdoa, tapi buat ngecas handphone setiap sore. Itu penyebabnya rajin banget. Tiap sore datang bukan berdoa, ngecas handphone. Nah jadi orang bisa ke gereja buat ngecas handphone. Oke. Sini sih nggak mungkin ada karena kabelnya terlalu panjang. Oke. Nah jadi orang perlu bertanya, start with why. Saya ini lakukan ini semua untuk apa sih? Kalian ke gereja itu untuk apa? Ini pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum yang lain semuanya. Sebab begitu saya tahu jawabannya, saya tahu tujuan saya. Saya datang ke sini untuk apa? Bukan hanya itu, tapi adanya tujuan membuat kita itu bisa bikin prioritas. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Ketika orang punya tujuan, jadi tahu jelas sekali. Saya tidak punya tujuan hidup sampai umur saya sekitar 40-an tahun. Bayangin ya, selama 40 tahun lebih hidup tanpa tujuan. Tapi suatu hari saya diundang ke satu kota di Jerman bernama Heidelberg. Di Heidelberg ada suatu acara tentang kecanduan. Karena saya mewakili Yayasan Cinta Anak Bangsa, saya jadi pembicara di situ. Nah habis pembicara itu, datanglah satu orang Belanda.
Dia undang saya makan. Ketika undang makan, lagi makan begitu, saya nggak tahu kenapa dia undang saya makan. Lagi duduk begitu, terus dia tanya sama saya begini. Pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Dia tanya begini. Tell me, 10 years from now. No. Okay, 5 years from now. 10 tahun dari sekarang. Oke, enggak. 5 tahun dari sekarang. Where are you? Kamu 10 tahun, 5 tahun dari sekarang, kamu ada di mana? Saya jawabnya begini. Never thought about that. Enggak pernah mikir tuh. Terus dia bilang gini, ya udah mikir aja sekarang. What do you think now? Jadi di meja makan, saya duduk terus saya mikir. Apa ini pertanyaannya ini? Oke, I know. Dia bilang, what? Saya bilang 5 years from now. 5 tahun dari sekarang saya akan ada di seminar-seminar, saya akan ada di acara pelatihan, acara berbagai acara training. Untuk apa? Dia bilang gini, dia nanya, untuk bicara masalah keluarga. Oke, apalagi saya akan muncul di TV, di radio. Untuk apa? Bicara soal keluarga. Oke, good. Oke, pelurumu ada berapa? Dia tanya peluru saya sebutkan, saya punya ini. Oke. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Selama 5 tahun berikut. Saya muncul di acara pelatihan, saya di seminar, saya muncul di TV, di radio. Untuk bicara apa? Bicara soal keluarga. Adanya tujuan itu membuat hidup kalian jadi simple. Karena ada orang ngundang saya untuk bicara soal worship. Enggak, saya enggak bisa, teman saya lebih pintar. Tapi kalau bicara soal keluarga, saya dengan senang hati datang. Kenapa? Adanya tujuan. Itu membuat hidup kita jadi berubah. Nah, tujuan itu membuat kita menjadi orang-orang yang gampang untuk mengarahkan diri ke depan, melupakan yang di belakang. Kalau orang nggak punya tujuan, dia susah lepaskan yang di belakang dan maju ke depan. Jadi temukanlah tujuan dalam hidupmu itu. Nah, apa tujuan kita sebagai orang Kristen? Saya tahu banyak sekali pertanyaan ditanyakan, apa sih tujuan hidup saya? Mari kita baca Filipi pasal yang ke-1 ayat 20. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kata Rasul Paulus begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi apa tujuan hidup kita? Sederhana sekali. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Seperti nyanyian tadi. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Apa artinya memuliakan Tuhan? Jadi pendeta? Enggak. Tetaplah kalian jadi siswa, jadi mahasiswa yang memuliakan Tuhan. Seperti apa itu? Umpama contoh paling simpel sekali, belajarnya yang benar, jangan nyontek, oke? Ya. Kemudian jadilah pekerja, pengusaha yang memuliakan Tuhan. Yang jalankan prinsip firman Tuhan dalam hidup kalian. Itu namanya seseorang yang memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. 1, lupakan yang sudah lalu. 2, arahkan diri ke depan. 3, adalah berlari kepada yang namanya tujuan. Ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi setelah saya lihat ke depan, saya tahu tujuan hidup saya gerak. Mungkin ada orang tujuan hidupnya perlu cari dan perlu bertanya. Beberapa orang mungkin nggak perlu bertanya. Ketika anak saya Nathan baru umur 8 tahun, kami kedatangan satu orang pembicara dari Singapura. Pendeta Amos Jarad 6. Jadi saya punya anak 2, satu Isaac, adiknya Nathan. Jadi saya bilang gini, Pastor Amos, tolong doakan anak saya 2. Yang gede, saintis, kuliah di luar negeri. Jadi saya nggak punya duit buat sekolah anak luar negeri. Jadi saya dalam hati mikir, ke luar negeri kuliahnya, duitnya dari mana? Itu pendeta bilang gini, dan jangan nanya duitnya dari mana. Ups, dia bisa baca pikiran saya lagi. Okay. Yang kecil, oh ini pendeta. Nathan protes. Aku ini pengen jadi pemain bola. Kok masa disuruh jadi pendeta, bagaimana sih? Itu cuma namanya doa, oke nggak usah dipeduliin.
ketika Nathan kuliah S1, dia selesai bulan Mei 2020. Tapi dia nggak bisa pulang. Dia terdampar di Australia. Nggak bisa pulang. Jadi mesti ngapain nih? Mesti perpanjang visanya. So kita mesti ngapain? Akhirnya mikir-mikir, ya udahlah. Daripada bingung, suruh dia sekolah Alkitab. Demikian jadilah kehendak Tuhan tanpa kita atur-atur. Jadi Nathan baru lulus dari sekolah Alkitabnya S2-nya bulan Juni kemarin. Jadi itu jalan Tuhan. Ada orang mungkin gampang, ketahuan dia mau ngapain. Beberapa orang mesti bergumul. No matter what, kalian mesti cari kehendak Tuhan buat hidup kalian dengan jalan berdoa bergumul di situ. Ya. Nah, jadi berlari itu artinya begini, itu dari satu kata menggambarkan orang kalau lagi lari menuju finish, itu mengerahkan semua kemampuan yang ada untuk mencapai garis finish. Itu namanya berlari, bahasa Indonesianya kurang begitu tepat. Tapi itu lebih ke arah seperti orang polisi kejar penjahat, itu kata yang dipakai. Jadi benar-benar dikejar kemana-mana, mengerahkan semua daya yang ada. Begitu orang tahu hidup saya untuk apa, pada momen itu orang mengerahkan semua kekuatan yang ada, semua kemampuan yang ada, untuk apa? Untuk mengejar sasarannya tersebut. Sehingga sasarannya akan tercapai. Ya. Banyak orang memang perlu suatu alasan. Saya kasih contoh lagi anak saya Nathan ya. Waktu dia kuliah, sempat kuliah di Jakarta, di JIC. Ini nilainya dia, saya tunjukin ya. Oke. Nomornya ya. Oke, slide berikut. Dia nomor 24. Saya pusing lihatnya. Saya berharap anak saya kan paling enggak ya 5 besar kayak gitu. Ini nomor 24. Aduh. Jadi terus kemudian habis dia di JIC, dia mesti terusin ke Monash 2 tahun. Saya tanya sama dia, Dek, itu Monash punya kampus, Clayton itu 1 jam dari kota, dan itu naik kereta api kalau musim dingin, berat loh. Kamu bisa nggak tiap hari naik kereta api 1 jam, pulang pergi 2 jam? Boleh nggak pindah? Boleh. Pindah ke tengah kota? Boleh. Tapi satu syaratnya, harus ke Melyu. Oke? Nggak boleh RMIT. Mesti ke Melbourne University. Ya udahlah, oke, pindah ke Melyu. Tunggu dulu. Melyu itu perlu nilai 75. Minimal 75. Kamu kejar nilai 75, kamu bisa pindah Melyu. Kalau enggak, forget it. Semester berikut, ini nilainya, oke. Semester berikut, oke. Nomor 1 ya, oke, ya. Enggak. Terus saya nanya, semester lalu 24, semester ini nomor 1. Apa penyebabnya? Jawabnya begini, give me a reason. Kasih aku alasan kenapa aku mesti belajarnya yang kuat. Aduh, nggak usah alasannya, nggak mesti belajar yang benar, ya kan? Mesti alasan dulu. Tapi saudara tahu ya, begitu Nathan dikasih tahu 75. Itu sasaran dia. Dia menemukan kekuatan untuk bergerak maju. Kenapa? Karena sekarang dia punya satu tujuan, satu angka, 75. Kenapa tadi sebelum ibadah kalian dikasih satu kan? Ditunjukin satu video kan? Apa itu? Tahun 2030 apa yang terjadi? 300 jemaat. 1 juta. Oke, itu yang disebut dengan purpose, vision, sasaran. Dan ketika orang sudah punya itu dalam angka yang konkret, orang ngejarnya jadi gampang. Jadi ketika saya bilang nilai 75 minimal, dia bisa kejar sampai mencapai 90. Nah itu yang adalah the power of purpose. Begitu orang tahu, saya punya sasaran yang satu ini. Yang ini saya nggak mau. Mau yang satu ini saja. Purpose itu bikin kita menjadi fokus dan tajam. Maka temukanlah tujuan dalam hidupmu, karena dengan demikian kalian lebih gampang melupakan trauma masa lalu. Dan kemudian melihat ke depan. Ya. Saya akhirnya ketemu dengan orang yang melakukan pelecehan seksual kepada saya. Saya ketemu dia. Dan saya bisa temui dia, hadapi dia. Tetapi kalau dulu saya gemetaran, saya takut. Apa yang bikin berubah? Namanya Yesus.
Yesus itu mengubahkan trauma saya menjadi satu berkat besar. Saya cerita tentang Robert Reid. Robert Reid ini, lihat aja tampangnya. Tangannya twisted gitu. Kakinya nggak bisa jalan. Dia begini bukan karena dia orang tua. Dari kecil sudah begitu. Robert Reid itu dari kecil itu nggak bisa jalan, nggak bisa pakai baju, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa gosok gigi sendiri, nggak bisa pakai baju sendiri. Bajunya itu nggak ada yang pakai kancing, bajunya dari velcro, ditempel aja. Kalau kancing dia nggak bisa. Nah, dia lahir dengan namanya kelumpuhan otak, cerebral palsy. Sekalipun dia alami cerebral palsy, kelumpuhan otak, dia bisa sekolah, bahkan bisa kuliah, bahkan jadi guru. Bukan hanya itu, tahun 1972, Robert Reid yakin sekali Tuhan panggil dia jadi misionaris ke negara Portugal. Dia belum pernah ke Portugal, nggak punya teman di sana, nggak bisa bahasa Portugal. Tahu apa yang dia perbuat? Dia berangkat sendirian. Ingat loh ya, dia tidak bisa makan sendiri. Dia mesti disuapin orang. Dia ke Portugal sampai di Lisbon. Dan di situ dia ketemu dengan satu orang yang punya restoran. Yang tiap hari bersedia suapin dia makan. Dia ketemu satu orang yang ngajarin dia bahasa Portugis. Setiap sore Robert Reid datang ke taman bawa setumpuk traktat tentang Yesus. Dan dia bagi ke semua orang. Dalam 6 tahun pertama, Robert Reid menangkan 70 jiwa yang dibaptis. Dia bertahan di sana. Ini orang luar biasa. Kenapa? Karena dia nggak ngomong. Nggak bisa bahasanya. Cuma bagi aja. Bagi. 21 tahun kemudian, sudah hampir 200 orang, 190 sekian orang, yang dibaptis karena pelayanannya. Robert Reid itu contoh bagi kita, karena ketika ditanya, kenapa kamu bisa lakukan ini? Apa jawabannya? Dia kutip Filipi pasal 3. Aku melupakan apa yang sudah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Robert Reid ini tahu persis apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidupnya. Dia harus hidup memuliakan nama Tuhan dan dia berikan hidupnya untuk jadi berkat besar. Ini contoh seseorang yang tahu persis apa kehendak Tuhan buat dirinya. Kita bisa melihat contoh demikian dan berkata, kalau Tuhan bisa pakai Robert Reid, dia bisa pakai siapa saja. Saya kembali ke Quaden Bayles yang saya sebut tadi di awal cerita itu. Quaden sekarang jadi bintang film. Dia main film di Hollywood. Dia kemudian sekarang jadi seorang influencer. Dari semula terpuruk, dia sekarang dipulihkan. Dari semula seorang ditolak orang, sekarang kemana-mana Robert Quaden Bayles sekarang dicari orang. Ibunya hebat sekali. Ketika beredar kabarnya ke seluruh dunia marah sekali. Kenapa ini orang dibully kayak gitu? Jadi dari seluruh dunia dikumpulkanlah uang untuk kasih dia jalan-jalan pergi ke Disneyland. Target $10.000. Tahu nggak dapatnya berapa? $400.000. 40 kali lipat. Mamanya ngapain? Tolak semua uang. Quaden tidak perlu ke Disneyland. Ini uang bisa dipakai untuk hal yang lain. Menolong anak-anak korban bully. Mamanya hebat. Tapi akhirnya dia ke Hollywood. Lebih hebat lagi. Jadi Tuhan itu bisa memulihkan hidup kita yang penuh dengan trauma. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri alami trauma. Pernah bayangin gak? Gimana waktu kecil lahirnya di kandang. Kalian semua lahir di rumah sakit. Pasti. Gak ada yang lahir di kandang. Ya, lahir di kandang. Bukan cuma itu, umur belum 2 tahun jadi pengungsi. Di sini ada nggak jadi pengungsi umur 2 tahun? Nggak ada. Kalian pernah nggak digebukin dan dibunuh oleh orang-orang jahat? Nggak pernah sama sekali. Tuhan Yesus dipukul, dihajar, kemudian disalib. Itu semua trauma. Dia penuh dengan peristiwa trauma dalam hidupnya. Tapi perhatikan apa kata Alkitab, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Tuhan itu sumber kesembuhan karena dia mengalami yang namanya trauma dalam hidupnya. Jadi kita tiba di kayu salib dan kemudian di bawah salib kita datang membawa trauma kita untuk ditukar. Ditukar dengan apa? Semua trauma saya serahkan kepada Yesus. Semua penderitaan saya, air mata saya yang orang gak tahu, saya taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Sebagai gantinya, Tuhan beri kepada saya bebannya yang ringan dan enak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan buat kita sekalian. Haleluya. Itu janji Tuhan. Buat kita yang pada hari ini berkata, mungkin khotbah ini buat saya. Mungkin message ini buat saya. Karena saya seringkali alami ketakutan. Saya kadang-kadang alami kesedihan yang saya nggak tahu mesti ungkapkan gimana. Datang langsung saya nggak tahu mesti gimana handle-nya. Di sini barangkali ada yang mengatakan, kenapa hidup saya kok sial melulu? Kenapa hidup saya ini, kenapa sedih terus? Barangkali di sini ada orang-orang yang mengatakan, saya alami trauma banyak sekali dalam hidup saya, tapi saya nggak berani ngomong. Saya ajak kita sekalian, yuk sama-sama datang kepada Yesus, Juru Selamat kita. Dialah penyembuh kita yang sanggup tolong kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama datang kepada Tuhan, kita bangkit. Haleluya. Bapa kau Mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
bersamamu Bapa. Ada satu kuasa mengalir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kuasa dari sorga, kuasa kesembuhan yang dinyatakan bagi kita yang pada sore ini buka hati kita lebar-lebar. Kuasa dari sorga ini tersedia buat semua kita yang pada sore ini berkata, "Ya Bapa Sorgawi, inilah aku memerlukan kuasa-Mu dan jamahan-Mu untuk menyembuhkan berbagai luka dan trauma dalam hidupku." Kalau ada kalian di sini yang pada sore ini merasa membutuhkan pertolongan Tuhan dan jamahan Tuhan, memerlukan doa untuk situasi yang kalian hadapi, berbagai persoalan timbul di sekolah, barangkali di rumah, di pergaulan, mari kita minta Tuhan Yesus menyatakan pembelaannya, menyatakan kesembuhannya dan pemulihannya buat kalian. Jikalau ada di sini, kalian merasa saya perlu sekali didoakan, bolehkah saya lihat tangannya? Kalian merasa saya perlu didoakan. Boleh saya lihat tangannya? Kalian merasa saya perlu sekali didoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap tangan yang diangkat pada sore ini Tuhan. Ini tanda Tuhan. Kami angkat tangan kami sebagai tanda. Kami perlu Tuhan. Ulurkan tanganmu pada sore ini dari sorga Tuhan. Turunkanlah suatu jamahan yang mengubahkan hidup terjadi atas anak-anak muda di sini Tuhan. Mereka yang perlu jamahan Tuhan, yang memerlukan sesuatu jamahan kesembuhan yang mereka bisa melupakan masa lalu. Semua trauma masa lalu dilupakan. Sebagai gantinya kami akan berlari kepada tujuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkesemen. Jikalau ada kalian merasa saya perlu didoakan secara khusus, bolehkah saya undang buat maju ke depan? Kita akan mendoakan kalian, tumbang tangan, mohonkan jamahan Tuhan, pendoa dan leader saya undang maju ke depan. Mari kita akan mendoakan teman-teman kita yang perlu sekali didoakan. Come and receive the touch of God. Terima jamahan Tuhan, terima kuasa Tuhan pada saat ini. Sore ini kesempatan momennya, momen untuk kita datang ke altar Tuhan dan terima jamahannya yang mungkin tidak akan terulang lagi. Yang merasa butuh didoakan, maju ke depan dan kita akan doakan kalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap yang maju ke depan. Terima kasih buat setiap orang yang tanpa melihat kiri kanan memutuskan maju ke altar-Mu. Tuhan, di altar-Mu ada banyak sekali anak-anak muda. Apa berdoa setiap anak-anak muda ini alami suatu lawatan yang mengubahkan hidup sebagaimana hamba-Mu alami suatu lawatan mengubahkan hidup. Kiranya kuasa itu bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
bersamamu Bapa. Oh, mengalir kuasa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, mengalir dari tempat yang tertinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Buat teman-teman di depan yang masih didoakan, gak apa-apa terus dilayani. Buat yang sudah didoakan hari ini, kita percaya lewat firman Tuhan hari ini, ada hati yang dipulihkan, ada hidup yang dipulihkan. Karena Tuhan Yesus itu gak mau kita itu hanya jadi anak muda yang bawa terus masa lalu kita. Karena Tuhan itu memberikan kita masa depan yang penuh harapan dan gilang gemilang. Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam setiap rencana dan janji yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Lupakan dan mengarah pada tujuan. Itu janji Tuhan hari ini. Dan saya berdoa, ada hati yang dipulihkan, ada hidup yang dipulihkan. Mulai hari ini, engkau gak hidup lagi di masa lalu. Tapi matamu boleh mengarah kepada tujuan, kepada setiap janji Tuhan. Dan pemakaian Tuhan yang besar sudah menunggu hidupmu. Tuhan mau memakai engkau besar. Semuanya boleh taruh tangan di dada. Dan bilang seperti ini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau bangkit. Dan aku mau lihat masa depan. Aku mau lupakan yang telah lalu. Dan mengarahkan pandanganku kepada masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya yang di depan boleh bangkit berdiri. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang di depan boleh kembali ke belakang. Army of Gatin, hari ini firman Tuhan yang sudah dibagikan, saya percaya itu akan memerdekakan setiap hati. Bukan hanya bagi teman-teman yang maju di depan tadi. Tapi setiap kita diperlengkapi agar nantinya ketika kita menjadi anak muda yang menjalani hari-hari kita itu gak gampang lemah dengan keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Keadaan kita gak bisa kontrol. Tapi respon hati kita itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita bisa memilih untuk gak hidup dari apa kata orang, gak hidup dari apa yang menjadi situasi kita, tapi selalu melihat apa yang Tuhan berikan di depan. Dan saya percaya hari ini kita akan kembali dari tempat ini dengan hati yang berbeda, hati yang merdeka, hati yang dipulihkan, hati yang dilepaskan dari setiap trauma-trauma yang ada. Karena Tuhan Yesus sudah menebusnya di kayu salib dengan darah yang mahal. Dan kita semuanya sudah dimerdekakan dari kehidupan masa lalu kita. Dan Tuhan Yesus memberikan masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Boleh ambil roti dan anggur yang sudah kalian dapat tadi waktu masuk ke dalam main hall. Kita sama-sama siapkan hati untuk mengingat kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Sekian ribu tahun yang lalu yang memerdekakan hidupmu, yang memberikanmu keselamatan dan itu nilainya kekal. Kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mengambil roti dan anggur yang nantinya akan kita makan dan minum bersama-sama. Saja kita semuanya menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kasih Kau curahkan darah-Mu, Kau
Kau